Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali di pembelajaran IPA kelas 5 semester 1. Seperti biasanya Dek ya, sebelum pembelajaran marilah kita awali kegiatan ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Pada pembelajaran IPA pertemuan pertama ini akan membahas tema 1 dengan materi inti subtema 1 yaitu organ gerak hewan. Nah, kalian lihat gambar yang ada di layar. Ada gambar kuda, burung, ular, dan ikan. Hewan-hewan ini memiliki organ gerak ya. Kuda bisa bergerak dengan berlari yang sangat cepat, berjalan juga bisa. Burung cara bergerak dengan mengepak sayap-sayapnya untuk terbang. Ular itu menggunakan otot perutnya untuk merayap. Dan ikan bergerak dengan menggunakan sirip-siripnya dan ekornya untuk berenang. Hewan-hewan ini mempunyai cara-cara bergerak yang berbeda-beda. Baiklah, kita lanjutkan. Sekarang apa pengertian bergerak? Bergerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Kemudian makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuh. Ini. Nah, manusia dan hewan menggunakan organ gerak untuk berjalan, berlari, melompat, memanjat, berenang, dan lain sebagainya. Seperti ini. Ya, bergerak, berpindah tempat, ada yang berlari, berjalan, melompat, dan sebagainya. Lanjut. Sekarang organ gerak manusia dan hewan itu terdiri dari dua macam, yaitu alat gerak pasif yang berupa tulang dan alat gerak aktif yang berupa otot. Mengapa tulang disebut alat gerak pasif? Karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Ini contohnya pada gambar kelinci ini. Punya tulang tengkorak, tulang leher, tulang ruas tulang belakang. Kemudian ada tulang rusuk, ada tulang kaki, ya, ada tulang duduk di sini. Nah, tulang-tulang ini tidak bisa bergerak dengan sendirinya tanpa adanya kerjasama dengan otot. Maka tulang ini disebut alat gerak pasif. Nah, sedangkan otot disebut disebut alat gerak aktif. Otot disebut alat gerak aktif karena ototlah yang menggerakkan tulang-tulang tersebut. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Kita lanjut ya. Nih. Kerja sama antara otot dan tulang membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Kalian perhatikan ini ada gajah yang bisa bergerak, bisa berjalan. Ini karena gajah memiliki tulang dan memiliki otot-otot yang bisa menggerakkan tulang-tulangnya tersebut. Ada tulang kaki, ada tulang ruas belakang, tulang belakang, ada tulang-tulang yang ada di tengkorak kepalanya. Nah, ini tulang-tulang ini digerakkan oleh otot-ototnya. Maka kerjasama antara tulang dan otot membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem gerak. Bisa dipahami deh ya? Ya, lanjut sekarang. Nah, berdasarkan ada tidaknya tulang belakang pada hewan, maka hewan itu dibedakan menjadi dua, yaitu hewan vertebrata dan avertebrata. Seperti ini. Apa yang dimaksud dengan hewan vertebrata?
hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Contohnya kelinci, gajah, burung, ikan, kadal, ular, dan lain-lain sebagainya. Ini hewan-hewan yang memiliki tulang belakang. Sekarang avertebrata, apa maksudnya? Hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Misalnya belalang, cacing, siput, bintang laut, ubur-ubur. Ini tidak memiliki tulang belakang. Nah, sekarang kembali ke gerak hewan, cara bergerak hewan. Ini yang tampak ini adalah hewan-hewan yang memiliki tulang belakang atau vertebrata. Kelinci bergerak dengan cara melompat, berlari, ya. Gajah bergerak dengan cara berjalan. Kemudian ikan ini bergerak dengan cara berenang. Burung bergerak dengan cara terbang. Terus ular, dia bergerak dengan cara merayap menggunakan otot perutnya karena ular tidak memiliki kaki. Sedangkan kadal ini juga merayap, Dek. Tapi kadal memiliki kaki. Dia bergerak, berjalan atau merayap menggunakan kakinya. Nah, ini cara-cara hewan bergerak dengan bermacam-macam. Nah, kita lanjut. Sekarang ubur-ubur dan cumi-cumi bergerak dengan menggunakan tentakel. Apa tentakel itu? Tentakel adalah tubuh yang dapat memanjang dan bersifat fleksibel. Nih, dia bisa berenang di air dengan menggunakan tentakelnya. Namanya ubur-ubur, Dek, ya. Ubur-ubur ini hewan avertebrata yang tidak memiliki tulang belakang. Oke, kita lanjut. Bintang laut sekarang. Bintang laut bergerak di dasar laut dengan cara merayap menggunakan kaki-kaki tabungnya seperti ini. Bergeraknya merayap, Dek, ya. Ini juga hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Lanjut. Hewan yang berikutnya adalah cacing. Cacing ini memiliki dua otot, Dek, yaitu otot yang memanjang dan otot yang melingkar. Nah, cacing tidak memiliki kaki, tidak memiliki alat gerak seperti kaki dan tangan. Namun dia memiliki otot pada tubuhnya sehingga dia bergerak merayap dengan menggunakan ototnya. Dek, ya, untuk cacing tidak memiliki tulang belakang, maka termasuk di dalam hewan avertebrata. Lanjut. Siput dan bekicot juga merupakan hewan avertebrata yang bergerak dengan menggunakan otot yang disebut dengan kaki perut. Nah, ini dia tidak memiliki tulang belakang, dia hanya memiliki otot-otot aja, sehingga dia bergeraknya juga seperti ini. Nah, merayap dengan menggunakan otot perut. Tidak, ya. Ini tadi yang Bu Sun sampaikan tadi adalah alat gerak pada hewan. Oke. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahami apa yang Bu Sun sampaikan. Untuk lebih jelasnya kalian bisa membaca buku paket kalian. Nah, sekarang tugas kalian, kerjakanlah latihan 1, 2, dan 3 halaman 2 sampai 4. Dikerjakan di buku tugas. Nanti kalau ada kesulitan bisa bertanya kepada Bu Sun. Terima kasih. Sampai di sini pembelajaran kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.